Di samping itu ada beberapa catatan yang dikemukakan oleh peserta kepada panitia yang barangkali ini untuk perbaikan kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Yaitu pertama berkaitan dengan kepanitiaan Mabit. Bagaimana program Mabit di PHI dari 20 orang, 30 orang yang menyatakan Mabit ini baik sekali sebanyak 9 orang, sedangkan yang menyatakan baik ini Mabit ini baik untuk dilakukan sebanyak 21 orang. Tidak ada yang merasa cukup, kurang, atau bahkan kurang sekali, tidak ada. Yang kedua, keramahan dan keakraban panitia. 30 orang, 16 menyatakan baik sekali, 14 menyatakan baik, tidak ada yang cukup, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana kinerja panitia dalam melayani semua peserta. 10 orang menyatakan baik sekali, 19 orang menyatakan baik, dan 1 orang menyatakan biasa-biasa saja. Ini kita segera tahu teko ini. Bilang biasa-biasa saja. Ya. Yang keempat, manfaat Mabit bagi peserta. 11 orang menyatakan baik sekali, bermanfaat. Kemudian 17 orang menyatakan manfaat. Kemudian 2 orang menyatakan cukup bermanfaat. Kemudian materi Mabit, kesesuaian materi acara Mabit terhadap kebutuhan peserta. 5 orang menyatakan sangat sesuai, 20 orang menyatakan sesuai, 4 orang menyatakan cukup sesuai, dan 1 orang menyatakan kurang sesuai. Ini sing pinter mesti ini. Kemudian kesesuaian topik diskusi dengan kelompok terhadap materi. 7 orang mengatakan topiknya sesuai dengan kelompok, 19 orang sangat sesuai tadi, 19 orang sesuai, 4 orang cukup sesuai. Penguasaan materi yang disampaikan oleh para pembicara, 9 orang menyatakan sangat menguasai, 17 orang mengatakan menguasai, kemudian 4 orang menyatakan cukup menguasai. Kemudian fasilitas ruangan, kenyamanan ruang sidang dan tempat tidur. Oh sebentar, penyampaian materi secara sistematika dan kejelasan. 8 orang menyampaikan sistematikanya baik dan jelas, 16 sangat baik dan jelas, 16 orang menyatakan baik dan jelas, 5 orang menyatakan cukup baik dan cukup jelas, 1 orang menyatakan kurang baik dan kurang jelas. Cuma kira tergabus. Fasilitas ruang, kenyamanan ruang sidang dan tempat tidur. 6 orang menyatakan 6 orang menyatakan sangat nyaman. Ini kulino turu karpet. 19 orang menyatakan nyaman dan 5 orang menyatakan kurang nyaman. Cukup nyaman. Ini kulino turu kasur ini. Ya. Penyediaan kamar mandi dan toilet. Dari 30 orang yang menyatakan baik sekali tidak ada. Kemudian yang menyatakan baik 17 orang, yang menyatakan cukup baik 9 orang, yang menyatakan kurang baik 4 orang. Ini catatan ini. Konsumsi, kecukupan konsumsi makan dan snack. 16 orang menyatakan melimpah, 13 orang menyatakan baik sekali, 1 orang menyatakan cukup. Ini sok-sok sering kentean kita kalau telah cukup ya. Iwak rata kok ya. Kemudian konsumsi sudah. Yang kedua, kepuasan rasa dan variasi makanan dan snack. 23 sangat bervariasi dan puas. 6 orang bervariasi dan puas. Kemudian 1 orang cukup bervariasi dan cukup puas. Alhamdulillah, Abah
Abah mana Abah? Oh iya, baru ambil. Iya. Kemudian masukan-masukan jika diadakan mabit lagi, apa usulan saudara? 1. Setuju perlu diadakan lagi dan dirancang dengan baik, etikop dan sesuai sunat. Berarti minta hari-hari 10 hari terakhir. 2. Diadakan semaan Al-Quran berkelompok agar bacaan tajwid dan lebih bagus. Tajwidnya lebih bagus. Yang ketiga, oke, diadakan lagi, semangat peserta perlu ditingkatkan. 4. Seperti sekarang sudah baik. 5. Setuju, MCK diperbaiki, lantai toilet atas diperbaiki, memedi dikurangi. Ada yang dimedi. 6. Setuju ditingkatkan 1 semester sekali. Waduh, 1 semester sekali. 7. Tambah materi tentang kemasyarakatan. 8. Menekankan praktek ibadah di masa tua. Ini udah wong-wong tua ini, sing pengen. 9. Peserta ditertibkan, datang dan tepat waktu. Aja ada yang kurang tertib di 5. 10. Waktu tausiah ditambah. 11. Harinya diselang-seling. 12. Diadakan sebulan sekali. Wah ini yang ini mesti Pak Hardedi. Semangat ya, sebulan sekali. Ini karena 4 hari ini ngancani Pak Hardedi, istrinya pergi ke Pacitan. 13. Peserta dari berbagai usia termasuk remaja. Bagus. Kemudian usulan topik materi yang diperlukan tentang apa saja. Pertama, pendalaman Al-Quran dan pendalaman keagamaan. 2. Kajian Islam yang mendalam. 3. Fikih zakat profesi dan zakat rumah. 4. Fokus tentang Quran dan hadis. 5. Perbanyak kajian-kajian Islam. 6. Sakofah Islami dan sirah. 7. Kajian-kajian kekinian yang kontemporer. 8. Cara pengelolaan masjid yang benar. 9. Ilmu waris. Ini Pak Waris. 10. Hubungan manusia dan Allah, manusia dan manusia. 11. Masalah-masalah kesehatan dan puasa. Kemudian usulan narasumbernya yang saudara inginkan yang kayak apa? 1. Pak Kasori, Pak Ulul, dan Pak Taufik Osman. 2. Ustadz Iqbal. 3. Konsen dengan yang ditetapkan oleh panitia. 4. Ustadz yang kondang. 5. Ulama dan politikus Islam. 6. Pembicaranya dari perguruan tinggi yang bergelar doktor, MSc, profesor, ulama, dan praktisi. Kemudian 7. Manut Sendikodamu. Ini apa ini? 8. Kiai Sepuh. 9. Ustadz berganti-ganti, waktu tanya jawab ditambah. 10. Yang lucu dong gitu. Jadi nggak ada lucunya kayaknya. Kayaknya Pak Sabar kurang lucu itu.